Amin. Shalom. Puji Tuhan, kita bisa bertemu lagi hari ini, boleh menyembah Tuhan, dan sekarang ini kita kasihkan waktu kita yang terbaik untuk merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, hari ini materinya cukup berat, tetapi memang sudah waktunya. Jadi perhatikan baik-baik ya, yang kita renungkan hari ini. Topiknya hari ini tabur tuai. Tapi Bapak Ibu nanti akan ikuti ini berbeda sekali dengan yang diajarkan pengajaran-pengajaran yang teologi kemakmuran lain ini ya. Ini benar-benar dalam sekali. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Kita akan buka mulai dari Galatia 6 ayat 7. Mungkin yang sudah pernah mengerti materi-materi tabur tuai dari pengajaran-pengajaran yang teologi kemakmuran, mungkin disingkirkan dulu ya. Ini benar-benar lain sudut pandangnya. Galatia 6 ayat 7, jangan sesat. Tuhan tidak membiarkan dirinya dipamerkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Ayat ini ayat yang Galatia 6 ayat 7. Ayat ini ayat yang paling sering dipakai kalau sudah ngomong soal hukum tabur tuai. Nah, sudah dikatakan apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Cuma kalau kita baca baik-baik di depan diingatkan jangan sesat. Tuhan tidak membiarkan dirinya dipamerkan. Jadi hukum tabur tuai ini bukan perkara main-main. Karena itu kita buka ini, kita pelajari mulai dari ayat 1. Naik ya, ayat 1. Kalau kita cuma cuplik satu ayat itu saja, nanti kita akan tidak tepat sasaran. Galatia 6 ayat 1 kita baca sampai 10 ayat ini kita akan baca perlahan. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan kena pencobaan. Jadi sebelum kita masuk ke tabur tuai, diomongin dulu di depan. Kalau ada orang lain melakukan pelanggaran, dipimpin dengan roh lemah lembut. Tapi jaga diri ya, jangan sampai Anda katut. Tidak Pak, orang itu mencuri, orang itu mencuri. Enggak seperti itu kadang-kadang katutnya itu. Kadang orang itu mencuri, Anda ngomong jangan mencuri, dapat Anda jadi emosi, ngamuk. Nah, ini katut sudah, keseret sudah, gitu. Karena dikatakan dalam roh lemah lembut. Nanti kan ini dasar pertama kali kita baca tabur tuai ini, dasarnya kita harus mengenakan roh lemah lembut. Jadi ketika kita berinteraksi dengan orang lain, pastikan diri kita tetap terjaga dengan baik di dalam roh lemah lembut ini. Sebab kalau kita di dalam Tuhan, kita tidak akan lari dari agape. Ini sudah dibahas berulang kali ya, baik saya, baik Pak Abed ngomong soal agape ini ya. Jadi kita jangan lupa kita tetap di dalam hadirat Tuhan, yaitu agape. Ayat 2, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi sebelum ngomong tabur tuai, itu ngomong lagi soal bertolong-tolong. Tadi yang pertama, kalau ada yang nggak benar, kita bawa dengan roh lemah lembut. Yang kedua, bertolong-tolonganlah menanggung beban. Sebab itu memenuhi hukum Kristus. Perhatikan ya, hukum Kristus itu tidak boleh kita lepas. Kristus itu apa? Tuhan. Tuhan itu apa? Agape, kasih. Jadi ketika kita melakukan bertolong-tolongan ini, kita harus di dalam koridor agape. Ayat 3, sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Ini hati-hati, karena tabur tuai itu banyak orang sering merasa dirinya berarti nanti.
pada Yuda yang menipu dirinya sendiri. Karena dikatakan sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, banyak orang menyangka dirinya berarti. Apa sih yang berarti itu? Yang berarti itu kalau di dalam Kristus tadi, di dalam agape itu baru artinya. Kita nyimpang sedikit di ayat yang lain, kita tandai yang ini ya. Kita buka 2 Korintus 5 ayat 17. Saya nggak boleh bacakan komplit, tapi ini ayat hafalan ya. Siapa di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Jadi kalau kita ngomong di dalam Kristus, kita ngomong soal agape, kita ngomong suatu ciptaan yang baru. Lompat lagi Galatia 6 ayat 15. Ini ayat hafalannya papi. Ya tahu, sebab bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Kita kembali lagi tadi ke yang semula Galatia 6 tadi. Kita kembali sampai ke ayat 3 ya. Galatia 6 ayat 3 tadi. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, banyak orang yang memakai kata butuh itu merasa berarti, padahal enggak. Yang berarti itu adalah kalau menjadi ciptaan baru. Nah ini awal-awalnya itu kita pelajari supaya kita nggak tersesat nanti pelajari tabur tua ya. Jadi kalau kita menjaga diri kita dalam Kristus, artinya kita menjadi ciptaan baru. Itu baru yang namanya berarti. Ini ayat ini ngontok ini. Tapi Daniel ini sering menyampaikan ini. Sunat nggak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru. Di dalam Kristus berarti di dalam agape berarti menjadi ciptaan yang baru. Baru kita berarti nanti. Selama kita tidak dalam koridor agape, apapun yang kau lakukan seperti gong yang gemerincing, memberikan dirimu dibakar dulu, sia-sia. Karena kalau bukan agape. Masuk lagi. Jadi di ayat 3 kita tahu bahwa hukum tabur tuai itu bukan ngomong soal bisnis, bukan ngomong soal transaksi, tetapi ngomong soal agape. Masuk ayat 4. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegang melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Di dalam hukum tabur tuai kita tidak bisa melihat orang lain. Orang itu salah, orang itu benar, nggak bisa. Karena bicara soal agape, bicara soal hati. Siapa yang tahu hati? Cuma kita sama Tuhan. Bahkan dikatakan hati itu penipu, ayat yang lain mengatakan. Jadi kita soal tabur tua ini jangan menilai orang lain, tapi uji diri sendiri. Lihat keadaan sendiri. Masuk 5. Jadi soal tabur menuai itu nggak bisa meratakan. Kita nggak bisa niru orang lain. Berlaku spesifik pribadi demi pribadi di dalam Tuhan. Ayat 5. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri sesuai apa berarti keadaan masing-masing. Tiap-tiap orang talentanya tidak sama. Bagi orang kaya 2 keping tidak ada artinya. Tapi bagi seorang janda yang tidak punya apa-apa itu 2 keping itu seluruh hidupnya. Karena itu masing-masing memikul tanggungannya sendiri. Masing-masing menilai dirinya sendiri mengenai tabur tuai itu. Tidak bisa kita paksakan ukuran kita kepada ukuran orang lain. Atau sebaliknya orang lain kita coba pakai ke kita, tidak bisa. Dasarnya agape, dasarnya di dalam Kristus, dasarnya menjadi ciptaan baru. Nanti kita baru bisa benar menjalani tabur tuai. Ayat 6. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Ayat ini menjadi salah satu dasar kenapa sih yang berkhotbah kok dikasih amplop.
istilahnya PK, persembahan kasih. Ya ayat ini dasarnya. Jadi ketika kita menerima pengajaran, kita berbagi dengan yang mengajari. Jadi walaupun seberapapun besarnya, ya saya adakan amplop itu untuk yang berkhotbah di sini. Walaupun di gereja kita jumlahnya dalam bahasa Jawanya secara daging tidak berjanji, tetapi tetap harus dibagi. Jadi dari persembahan jemaat ini sebagian saya ambil untuk amplop ini seberapa besarnya pun tidak melihat jumlahnya, tetapi harus berbagi. Kalau di sini benar-benar kita ya bagi. Siapapun yang khotbah di sini, baik saya, baik Pak Abed, sama. Mau jabatannya mau pendeta, mau tidak pendeta, sama. Kecuali kalau mau khotbah luar, saya tambahi karena apa? Ada biaya kadang-kadang mereka ke sini dan sebagainya. Tetapi ini salah satu dasar bahwa PK itu. Di sini nggak ditulis soal memimpin pujian, pemain musik dan sebagainya. Kalau ada, tentu kita akan bagi. Tetapi tidak wajib. Di gereja yang besar uangnya banyak, dapat semua, yang memimpin pujian, yang main musik, bahkan yang nyalami jemaat pun dapat. Di sini ya, karena dananya terbatas, tidak ada. Itu memang tidak wajib. Yang wajib adalah yang menaburkan firman. Masuk ayat yang ke-7 yang tadi kita baca. Jangan sesat, Tuhan tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituai. Jangan sesat, Tuhan tidak jadi dipermainkan. Tabur tuai bicara soal agape. Kalau kita mempermainkan tabur tuai, mempermainkan agape. Agape itu siapa? Tuhan sendiri. Mempermainkan Tuhan. Karena itu ada peringatannya. Jangan sesat. Bukan tabur tuai nggak bisa dibuat permainan, nggak bisa buat transaksi, nggak bisa buat bisnis. Harus benar-benar dasarnya agape. Ayat 8, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Ngeri loh saudara-saudara. Jangan dilihat kalau kita sudah menabur itu pasti berkat. Jangan mengira kalau Anda menaburnya di dalam daging, ujungnya apa? Kebinasaan. Ngeri Bapak Ibu. Lupa jadi kaya itu. Oh, kaya kan duit. Anda kan tidak tahu dia menuju binasa atau menuju keselamatan. Karena itu, dan saya bilang di depan, seringkali hal ini membuat orang menyangka dirinya berarti. Padahal yang berarti adalah di dalam Kristus, di dalam agape, suatu ciptaan yang baru. Jadi barang siapa menabur dalam dagingnya akan menuai kebinasaan dari dagingnya, tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Rohnya lebih besar. Menabur dalam roh berarti menabur di dalam Tuhan, menabur di dalam agape. Karena itu Bapak Ibu, kalau menabur di dalam kotak persembahan itu, menabur di dalam roh ya, menabur di dalam agape ya. Jangan menabur di dalam daging. Seberapapun yang Anda punya, jangan lihat kiri kanan, ukurannya masing-masing pribadi. Dan harus dilakukan di dalam hadirat Tuhan. Diberikan ucapan syukur, diberikan dengan hormat. Kalau Bapak Ibu masih ingat ada yang namanya dulu, apa dulu ya pendeta yang jadi Batak Ibu di sini mengajarkan, ingat tidak Pak? Bukan yang mengajarkan kalau masuk persembahan pakai amplop dikasihkan begini. Tompul betul. Isinya yang cantik itu gitu ya. Ingat ya Pak si Tompul itu kan mengajar persembahan ngasihnya sampai dengan hormat gitu. Ya di sini saya nggak segitunya sih. Tetapi saya mau ingatkan bahwa memberikan persembahan, memberikan
di hadapan Tuhan itu harus di dalam roh. Karena Tuhan itu roh. Menaburnya harus di dalam roh, berarti menabur di dalam agape, menabur di dalam kasih. Menaburnya dengan kerelaan hati karena kasih. Jadi jangan sampai ya nanti suami ngasih persembahan kegedean istrinya sama cucu, jangan, karena harus agape. Jumlahmu itu di hadapan Tuhan mau ngasih 1 juta, mau ngasih 10.000, mau ngasih 1.000, di hadapan Tuhan itu kecil masih kan gitu. Sama-sama kecil, tapi ketika engkau memberikannya dengan agape, itu berubah nilainya di hadapan Tuhan. Seperti janda yang memberikan 2 keping itu 2 peser itu. Karena yang dilihat Tuhan itu hati, bukan duniawinya, bukan dagingnya tadi itu. Tetapi kita lihat di sini, yang menabur di dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal. Lupa, menuai hidup kekal. Gak selama aku hidup ini. Nanti kita pelajari dulu ya. Jadi tabur tuai ini banyak pengajaran-pengajaran di luar. Engkau menabur, engkau akan terima. Sebetulnya ini bicara mengenai kekekalan. Yang menabur di dalam roh akan menuai hidup yang kekal dari roh. Masih ingat pelajaran kita mengenai mempelai Kristus? Bagi Tuhan itu, kalau dia boleh ngomong terus terang kepada kita, jujur ya, engkau mau masuk surga dengan kaki 1, dengan mata 1, dengan cacat, dengan apapun, mati dengan kecelakaan, mati dengan dibunuh sekalipun, kalau engkau masuk surga itu yang paling penting. Yang lainnya tidak terlalu penting. Karena bagi Tuhan, bagi mempelai kita yang paling utama adalah nanti bisa bersatu dengan kita di surga. Karena itu yang lain kita sudah pelajari kapan tadi, ditambahkan saja. Tetapi kita harus tahu bahwa ketika kita menabur di dalam roh, kita menuainya hidup yang kekal dari roh itu. Ayat 9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi Ini kalau masih ingat Nabi sering khotbah ini, walaupun tadi dikatakan akan menerimanya di masa kekekalan, tetapi kan juga ada tambah-tambahannya. Tambahannya itu kapan kita terimanya? Kalau kita tidak menjadi lemah, kalau kita tidak menjadi jemu. Artinya apa? Kalau kita tidak kehilangan agape. Karena kita harus tahu ya, dasar awal dari kita baca tadi, di dalam Tuhan, di dalam Kristus, di dalam agape. Di dalam agape mau gak mau harus menjadi ciptaan yang baru. Karena itu tidak bisa seperti Robin Hood begitu, habis ngerampok sana, maling sana, uangnya buat sembahan, buat tebus dosa. Tidak bisa. Karena itu menabur di dalam daging. Tapi dari satu ciptaan baru itu lebih penting bagi Tuhan. Karena bagi Tuhan yang paling penting kalau kita nanti masuk kerajaan surga. Jadi jangan lemah ya, jangan menjadi jemu. Apapun yang kita lakukan saat ini, memberi apapun, memberi materi, memberi suara ketika puji Tuhan tadi itu, memberikan yang terbaik misalnya, semuanya dilakukan dalam konteks agape. Ayat 10, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Loh, akhirnya ujung-ujungnya walaupun kita berbuat di dalam roh, disuruh selama ada kesempatan berbuat baik kepada semua orang. Masih ingat yang diajarkan Pak Abed, saya disampaikan beberapa kali, bahwa engkau kalau mau mengasihi Tuhan tapi engkau tidak bisa mengasihi yang kelihatan di hadapan. Karena itu, kalau selama ada kesempatan berbuat baik pada semua orang, terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Loh, kenapa begitu Pak? Kembali ke ayat 2. Awal kita belajar tabur tuai ini, bertolong-tolonganlah menanggung beban. Karena itu kita menggenapi hukum
Kristus, yaitu hukum agape. Karena kita ini semua ini duta besarnya Kristus. Ketika Kristus ingin membagikan rotinya, dia nggak turun lagi ke sini sekarang terus memecahkan roti 5.000 orang kenyang, enggak. Dia bekerja melalui Anda semua ini. Jadi Anda ini semua adalah wakil Kristus. Karena itu ketika Anda berbuat tabur tuai ini, Anda harus di dalam koridor, di dalam Kristus, di dalam agape, di dalam roh. Jadi tabur tuai itu dalam konteks di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan berarti semua di dalam Tuhan itu ada ukurannya. Anda ingat kalau Musa disuruh bikin tabut perjanjian itu ada ukurannya, sekian hasta. Bahkan kalau saudara belajar mengenai akhir zaman, Yerusalem yang baru juga ada ukurannya, sekian hasta. Kita buka Matius 7 ayat 1. Nah, tadi kita sudah bicara bahwa masing-masing pribadi, karena tiap-tiap orang ukurannya bisa berbeda. Matius 7 ayat 1, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Tabur tuai ngomongin soal penghakiman. Iya, lanjut ayat 2. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Menghakimi itu sebenarnya bicara soal ukuran. Salah benar itu bicara soal ukuran. Dan setiap ukuran yang kita gunakan akan diukurkan kepada kita. Di awal dikatakan bahwa kita harus melakukannya di dalam Kristus, di dalam agape. Kalau ukuran kita adalah agape, maka kita akan diukur dengan agape. Kita akan menuai agape, yaitu kekekalan tadi. Saya pelan-pelan ya, supaya Anda tidak kehilangan pengertian. Karena kita berawal lagi dari akal. Ukuran kita harus akal. Bicara mengenai agape, itu tidak lepas dari karya Kristus. Ingat Yohanes 3:16, karena begitu besar agape Tuhan akan dunia ini, maka Ia memberikan anak yang tunggal supaya percaya tidak binasa, maka boleh ditengahkan. Jadi Kristus turun ke dunia ini karena agape. Dan kalau kita bicara mengenai agape, nggak lepas dari karya Kristus. Apa itu karya Kristus? Menyerahkan nyawanya buat kita. Dia tadi mengatakan apa? Dia takkan pernah kubawa selain yang terbaik. Saya tanya kepada Anda, apa bagian dari dirimu yang terbaik? Ada tidak? Apa bagian dirimu yang terbaik? Kita baca Matius 10 ayat 38. Yesus sudah memberikan yang terbaik. Matius 10:38. Barang siapa tidak mengikut salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Bayangin, kalau ukurannya tabur tuai di dalam Kristus, maka mau nggak mau kita harus pikul salib mengikut Yesus baru layak. Ayat 39. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperoleh. Tadi kita cuplik Yohanes 3:16. Yesus karyanya adalah memberikan nyawanya. Apa?
dirimu yang terbaik, ya nyawamu toh. Ada yang lebih dari nyawamu? Enggak ada toh. Jadi ketika kita ngomong ku berikan yang terbaik, sebetulnya itu kita sedang ngomong Tuhan, ku berikan nyawaku kepadamu. Sebab Yesus sudah terlebih dahulu memberikan yang terbaik, yaitu memberikan nyawanya. Kalau kita ngomong agape, tidak bisa enggak, ujung-ujungnya adalah salib. Ujung-ujungnya adalah Yesus menyerahkan nyawanya buat kita. Dan kalau kita ngomong soal kita mau tabur dan tuai di dalam agape, mau enggak mau, ukuran kita juga harusnya nyawa. Pak, tambah ngeri Pak. Iya, Yesus memberikan nyawa, kok kita mau memberikan apa untuk hari ini? Ya nyawa. Ingat yang disampaikan Pak kapan hari yang lalu, banyak orang masih belum sadar bahwa kita ini sudah dibayar dengan lunas. Kita sudah tidak berhak akan nyawa kita. Nyawa kita itu milik Kristus. Kemarin diajarkan Pak banyak itu. Kenapa sih kita seringkali tidak mau sepakat dengan firman Tuhan? Banyak tuh halangannya. Salah satunya lupa kalau kita sudah dibeli dengan harga yang lunas. Karena itu ukuran tabur tuai. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa kehilangan nyawanya karena Yesus, ia akan memperolehnya. Tabur tuai kan ini. Kalau engkau menabur nyawamu untuk Kristus, engkau akan menuai nyawamu. Engkau akan, tadi apa? Yang menabur di dalam roh akan menuainya di dalam kekekalan. Kita memperoleh nyawa kita kembali nanti secara kekal. Jadi kalau kita ngomong soal yang terbaik, ukurannya adalah nyawa. Jadi kalau sampai ada ya, ayo waktu ini kamu ngakui dia, enggak, gengsimu lebih mahal dengan nyawamu. Karena ukurannya nyawa. Ya gengsimu kasih di dalam roh, tabur gengsimu. Ampuni dia. Tabur tuai tidak soal cuma uang toh Pak. Iya, tabur tuai ukurannya nyawa. Saudara tahu kalau orang kehilangan nyawa, apa yang terjadi? Apa yang terjadi kemudian setelah dia mati? Semua miliknya jadi warisan, jadi milik orang lain. Betul enggak? Ketika orang kehilangan nyawanya, menyerahkan nyawanya, maka semua miliknya menjadi milik orang lain. Ingat Tuhan Yesus ketika dinaik salib, jubahnya pun dibagi-bagi, dipecah-pecah. Jadi ketika engkau ngomong soal memberikan terbaik itu nyawa, maka tidak ada hal yang lain lagi yang bisa kau pertahankan untuk diserahkan kepada Tuhan. Ketika engkau harus menabur materi, ya tabur materinya. Ketika engkau harus menabur pengangguran, tabur pengangguran. Menabur kesabaran, tabur kesabaran. Karena tidak satu pun itu yang melebihi dari nyawa. Jadi tabur tuai tidak cuma bicara soal uang, soal materi. Saya sudah ngomong dari awal dalam ini tidak soal mengenai kemakmuran, tidak. Apakah itu lewat? Enggak, ya termasuk di dalamnya karena itu ditambahkan saja. Ketika nyawa Anda sudah Anda dimeteraikan dalam buku kehidupan, si A masuk dalam buku kehidupan, sudah yang lain itu materi-materi akan ditambahkan saja. Kesehatan, materi, kehormatan, kedudukan, apapun yang duniawi itu cuma ditambahkan saja. Barang siapa mempertahankan nyawa, justru akan kehilangan nyawa. Jadi menabur agape itu menabur nyawa. Dan ini sudah dilakukan dulu oleh Kristus. Sebelum kita melakukan, Kristus sudah melakukannya. Kita buka sedikit nyimpang ya. Ini kita tandai dulu Matius 10 ini. Yohanes 12 ayat 23. Nanti kita kembali ke Matius 10 ini. Kita buka Yohanes 12 ayat 23. Tetapi Yesus menjawab mereka katanya,
telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Yesus sedang bicara mengenai menabur nyawanya sendiri, menabur biji gandum ini supaya nanti berbuah banyak. Dan Yesus ngomong apa tadi ayat 23? Tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Banyak anak-anak Tuhan tidak sadar hal ini. Aduh ngelongso aku kok digini no ya, kok aku digini no. Padahal sebetulnya dia sedang dalam proses dimuliakan Tuhan. Ketika kau menabur kesabaran, menabur pengampunan, menabur banyak hal, sampai ujung-ujungnya Tuhan mau menabur nyawanya sendiri, itu sudah sedang dimuliakan. Banyak kita nggak sadar dari itu, kita kemudian patah hati, sakit hati, ngelongsor dan sebagainya. Padahal betulnya keliru, Anda sedang dalam proses dimuliakan Tuhan. Ini Yesus yang ngomong loh ini. Ketika dia ngomong soal menabur nyawanya, dia ngomong sedang dimuliakan. Ayat 25, barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Ayat 26, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Siapa di sini yang Tuhan? Melayani Tuhan dong, harus mengikut aku, ikut Yesus. Dan dimanapun aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Ketika dia menabur nyawa, Anda juga harus menabur nyawa. Bapak harus mati? Belum tentu. Kadang Tuhan gak minta semua, gak harus nyawamu kok. Perasaanmu, egomu, harga dirimu. Karena di situ ada Yesus, engkau harus di situ. Ketika Yesus dimuliakan sama dengan direndahkan, Anda juga harus di situ. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Nah ini loh saudara, dimuliakan. Kenapa? Ketika Anda mengikut salibnya Yesus, mengiring dia, Anda menjalani hidup mengikut salib, Anda itu sedang dihormati Bapa. Mungkin belum kelihatan secara daging sekarang ini, tetapi Bapak menghormati dia, nggak akan lupa, dicatat itu nanti. Mahkotamu akan beda nanti. Karena dihormati Bapak. Ini kerinduan Yesus. Tabur tuai tidak bicara soal hidup di dunia ini. Tabur tuai bicara soal kekekalan. Apakah kita tidak menuai apa-apa di bumi? Ya, itu ditambahkan saja, nanti akan menuai pasti. Kalau tidak menjadi apa tadi? Jemu. Kalau tidak menjadi lemah. Kalau tidak kehilangan agape, engkau akan menuai pasti di bumi ini juga. Tetapi itu bukan yang utama. Yang utama adalah kita akan menuainya secara kekal. Karena itu yang paling penting di hadapan Tuhan. Kita kembali lagi sekarang ke Matius 10 tadi. Kita tadi sudah ayat 9 ya, sekarang ayat 40. Matius 10 ayat 40. Matius 10 ayat 40. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Nah, ini tadi kita baca di Yohanes, dihormati Bapa. Karena ketika saya menyambut Pak Jono, misalnya, saya menyambut Yesus. Ketika saya menyambut Yesus, maka kita juga menyambut yang mengutus Yesus, yaitu Bapa di sana. Karena itu, setiap kali ada tabur tuai, engkau harus seperti melakukannya kepada Bapa. Dan ukurannya apa? Ukuran adalah nyawamu. Jadi jangan merasa engkau aku sudah begini loh, terus engkau merasa berarti. Belum. Karena apa? Belum sampai nyawa. Tenang saja, karena Tuhan menilai hati kita. Kalau engkau
menyerahkan sesuatu, menabur sesuatu di dalam ukuran batas maksimumnya adalah nyawa, adalah seperti orang ngasih warisan. Ada enggak ketika orang mati warisannya dibagi geran turun, ya sudah geran dibagi ini ya, enggak ada, sudah enggak ada urusannya. Jadi ketika engkau menabur sesuatu, kita dalam cucu lain, gak usah peduli, karena engkau sudah ngasih, aku mati sudah. Karena aku menyerahkannya dengan konteks batasannya nyawa. Artinya aku ketika aku menabur, ini seperti warisan, nih digawe-gawean, aku digawe pertikaian, kebutuhan warisan, gak ngurus, ya bener. Orang yang mati gak ngurusin ada pikiran warisan, gak ada loh, karena sudah mati. Aku lebih sabar di bojoku saya ngomel, gak apa-apa, kasih mau sabar itu dengan rangka warisan, kamu sudah mati. Dikasih sabar sih ngomel, jangan mau, itu urusannya sama Tuhan. Ingat tadi di awal kita belajar, jangan sampai engkau terseret. Ketika kita berinteraksi dengan orang, kayak mencucuai, terus akhirnya gabungnya imannya, itu terseret namanya itu. Jangan, engkau harus di dalam batasan engkau menyerahkan nyawamu. Jadi ketika kau berbuat apapun juga, menabur apapun juga, tidak usah peduli reaksinya yang kau taburkan. Ini tambahku tambah sendiri. Coba direka. Karena apa? Engkau sedang melakukannya di dalam roh, memberikannya di dalam konteks agape, memberikannya kepada Tuhan. Dia sedang menyerahkan nyawanya di dalam. Sekarang aku menyerahkan nyawanya kepada Dia. Jangan pada orangnya, karena engkau memberikannya bukan kepada orang itu, tetapi kepada Kristus yang sudah menyerahkan nyawanya buat engkau. Masuk akal enggak? Wajar enggak? Pantas enggak kalau Yesus minta nyawa kita? Pantas toh, karena Dia sudah berikan nyawanya buat kita kok. Karena itu ketika Dia melihat hatimu, Dia harus melihat sebuah kerelaan di dalamnya ketika engkau melakukan takut dan tua ini. Tidak ada yang namanya sakit hati habis ngasih terus sakit hati, tidak ada, karena engkau menyerahkannya seperti orang membeli warisan itu, tidak peduli uang itu mau dibikin apa, tidak peduli itu yang mati kok. Ayat 41, barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Perhatikan ini, ketika Anda menabur, contohlah saya menabur kepada orang mes loh, dan kasih 500, orang mes harus ngomel, kok 500 gitu. Anda harus menganggapnya aku sudah memberi kepada Yesus. Nah, engkau memberi kepada Yesus, terus Yesus ngomel, engkau boleh tidak terima? Boleh tidak kita tidak terima? Kita kasih kepada Yesus, terus Yesus ngomel, nah kok kayaknya toh, kita boleh tidak terima? Enggak toh, karena apa? Dia berhak ngomel dong, dia sudah ngasih nyawanya buat kita kok. Jadi ketika kita menabur sesuatu, orang itu mau ngomong apa, anggapan itu yang ngomel Yesus, sudah. Karena engkau memberikannya dalam koridor, memberikan kepada Yesus. Kenapa kok kita harus memberi Yesus? Ini tadi loh, barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia mendapat upah nabi. Kalau engkau memberikan kepada seorang dalam rangka engkau memberikan kepada Yesus, engkau dapat upahnya siapa? Yesus. Kalau engkau memberikan kepada seorang pengemis, engkau dapat upah seorang pengemis. Tetapi kalau engkau memandang pengemis itu seperti seorang Yesus, apapun yang kau tabur kepada pengemis itu, engkau mendapatkan upahnya Yesus. Paham ya Bapak Ibu? Karena itu ketika engkau menabur, saya dulu masih muda, berangasan, ngomong saya tidak seharus ini. Lalu saya ngasih, saya seperti orang ngising gitu, memang gitu. Akhirnya orang tersinggung, saya ngomong gitu. Kok di badan ngomong baik ngomong. Permisi saya ngomong kasar ya. Kan dulu saya masih muda, berangasan. Sekarang pakai bahasa yang benar. Ketika kita menabur, kita harus seperti memberi kepada Yesus supaya upah kita upah dari Yesus. Kalaupun
dia ngomel, anggapnya yang ngomel Yesus. Bantah tak Yesus ngomel? Enggak toh, enggak berani kan? Karena itu tak butuh Ini bukan ngomong soal transaksi, bukan ngomong soal bisnis. Ini ngomong soal agape. Ayat 42. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini karena ia muridku, aku berkata kepada sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Cuma anggap muridnya Yesus tuh bisa dapat upah, apalagi kalau anggap dia itu Yesus sendiri. Jadi Bapak Ibu yang memberi yang terbaik, ukurannya nyawa. Yang kedua, memberi yang terbaik itu adalah memberi seolah-olah kita memberi kepada Yesus sendiri, yang sudah menyerahkan nyawanya kepada kita lebih dulu. Sehingga no tebak, no komplain. Anak-anak, pasangan orang tua kadang bisa emang nyapu sih, sebenarnya nyapu gak sih dari ini. Ojo ngaku, anggapan mamamu itu Yesus. Engkau memberikan tenagamu kan ini kepada mamamu kan. Nyapu kan memberikan tenaga nih, memberikan waktu nih. Mesti sok main game, aku nyapu. Memberikan tenaga. Terus di sapok lagi saya ngomel-ngomel, nyapu gak sih. Jangan marah. Anggapan engkau memberikan kepada Yesus. Yesus marah, ngomel, boleh lawan kan? Enggak toh. Seperti itu Bapak Ibu Saudara. Apapun yang kita tabur, harus kita tabur seperti kepada Yesus. Lanjut lebih lagi. Matius 16 ayat 24. Matius 16:24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Salib kan bisa tak butuh lagi kan tadi. Tetapi kita harus menyangkal diri. Kita harus mengenakan pribadinya Yesus. Karena hidupku bukan aku lagi, kalau menyangkal diri kan hidupku bukan aku lagi, tetapi Yesus yang hidup dalam aku. Yesus itu pribadi yang bagaimana? Rendah hati dan lemah lembut. Di dalam tabur tuai kita tidak boleh kehilangan esensinya. Di dalam Kristus, di dalam kelemah lembutan, di dalam kerendahan. Ayat 25. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperoleh. Dan ini bicara gak soal nyawa. Kalau sudah nyawa kan bicara sepenuhnya kan. Contohnya. Kok hari ini aku belum memuji Tuhan ya. Ini aku memuji Tuhan, aku kehilangan waktu. Temanku ngajak main game, temanku ngajak dolan, aku kehilangan waktu untuk dolan. Kalau engkau mempertahankan itu, engkau akan kehilangan. Waduh, kalau aku lihat ini aku kan berkurang jam nonton sinetron. Kalau aku berdoa sekarang, kalau aku baca Alkitab sekarang, aku akan berkurang waktu untuk melihat media sosial misalnya. Atau apapun lah yang engkau korbankan ketika engkau melakukan sesuatu untuk Tuhan. Kalau engkau takut kehilangan itu, engkau malah kehilangan. Tetapi kalau engkau tidak takut, engkau akan mendapat. Ukurannya nyawa. Kalau kau mendapatkan kehilangan nyawa kan repot atau berat. Saya beberapa hari yang lalu itu mengalami sulit tidur, akut sekali, bahkan sampai tidak tidur sama sekali. Kalau sudah ngantuk, saya harus tak bikin tidur. Suatu saat tengah malam itu saya terbangun, wah mataku sih berat ini, tak tidur lagi. Tapi Tuhan kamu berdoa. Ya aku berdoa, besok itu kan tidur lagi nanti. Mumpung aku ngantuk, aku harus tidur. Ini dilema. Lalu saya ingat ayat ini, kalau engkau takut kehilangan nyawa, engkau akan kehilangan. Tapi kalau engkau memberikannya kepada Tuhan, engkau
kehilangan ngantukku, aku akan kehilangan. Jadi saya berdoa gitu, wis gak peduli wis, engko bakal turun babak urusan gue. Aku tak berdoa sesuai dengan Roh Kudus suruh saya berdoa. Tapi benar ternyata Bapak Ibu, setelah saya berdoa, biasanya hari-hari sebelumnya, setelah saya berdoa berjam-jam tetap gak bisa turun. Tapi ketika saya ngomong sama Tuhan, babak Tuhan, gak bisa turun ya wis ben, pokoknya aku sembahyang sesuai yang kau. Selesai doa malah sampai isu sek. Jadi hal ini gak berlaku soalnya saja. Apapun yang engkau tidak pertahankan untuk Tuhan, maka mendapatkan. Termasuk gengsimu, harga diri, maka mendapatkannya kalau engkau tidak mempertahankannya untuk Tuhan. Termasuk ya semuanya dalam hidupmu kalau bukan nyawa, termasuk hartamu juga. 26. Apa gunanya seorang perasul dunia tapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Kita sudah sebut di awal tadi ya. Bicara nyawa itu satu paket dengan apapun yang kita punya. Menahan atau melepas juga berlaku buat perkara duniawi. Kalau kita mau perkara nyawa, artinya semuanya ikut. Karena kalau kita sudah mati, duniawi kita juga akan dilepas kan, kita gak bawa pulang kan, di kuburan kan tidak dibawa. Mau punya uang, mau punya arloji, mau punya sepatu, mau punya mobil, ditinggal semua kan. Artinya kalau kita mau soal nyawa, maka seluruh duniawi kita itu ikut satu paket. Saya sendiri sebagai kepala ya di sini itu seperti yang menikmati saja, paling sungkan ngomong soal kesembahan, ngomong soal perpuluhan. Tetapi sebenarnya itu satu paket. Kalau Anda mau melakukannya, Anda nggak akan kehilangan itu sebetulnya. Tetapi ingat ya, ini bukan transaksi, ini bukan bisnis. Awalnya adalah engkau apakah takut kehilangan nyawamu apa tidak. Kalau engkau nggak takut kehilangan nyawamu, engkau nggak takut kehilangan yang lain juga. Tinggal cuma wani soro gak sih? Nek memberikan perpuluhan itu soro pasti kan kehilangan 10% kan. Tetapi Pak Ada sudah kasih tips kan, DC Indonesia. Sebetulnya, Bapak di sini ngomong begitu itu sebetulnya ya, kepingin engkau tidak kehilangan itu justru, tetapi ya nggak gampang ngomongkan itu. Karena itu saya sampaikan hari ini cukup berat. Karena apa? Saya tidak mau lagi soal uang, saya langsung ngomong ke nyawa. Karena Tuhan yang meminta itu nyawa. Menyerahkan nyawa otomatis menyerahkan seluruh hidup. Tidak cuma uang loh ya, perasaan, harga diri, kemauan, ego, waktu, tenaga, seluruh perhatian. Di saat dimana Tuhan minta, ya kasih, bahkan tidak pada musimnya pun loh ya. Ingat Tuhan ketemu sama orang Arab, tidak musim pun Tuhan minta buah. Tuhan, ini ketemu ngomong, bukan musimnya sabar, Tuhan musim ngomong. Tetap Tuhan minta sabar. Tetap minta Tuhan, minta rendah hati, tetap minta lemah. Kalau kita pakai patokan ini dalam tabur tuai, kita tidak akan kehilangan yang namanya rendah hati dan lemah. Lukas 4 ayat 25. Lukas 4:25, dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Ini gak main-main loh, yang ngomong Yesus dan yang ngomong kataku ini benar. Kapan Yesus ngomong gitu kan, jarang-jarang toh. Semua yang diomongkan Yesus pasti benar, gak mungkin salah. Tetapi dia pastikan lagi, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel, ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika banyak kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, namun kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Tuhan Yesus perhatian loh ini, karena yang nyuruh Elia ya Tuhan Yesus kan berusaha. Kenapa ini saya tampilkan dalam renungan kita? Ini menjadi sebuah contoh bahwa memberi itu memberikan nyawa. Kalau Anda sekarang memberikan uang
uang misalnya 10.000 misalnya. Contoh lah Pak Roni. Kekayaan pasti lebih dari 10.000 kan. Memberikan 10.000 enggak memberikan nyawa masih kan enggak. Enggak. Tetapi jaga di sahabat ini cuma ada tepung segitu, cuma ada minyak segitu. Kalau aku serahkan habis ini aku mati. Jadi memberi, menabur itu sebetulnya menaburkan nyawa, walaupun cuma 10.000 mungkin ya, tapi itu bagian dari nyawanya Pak Roni, atau nyawanya saya, atau nyawanya bukan, atau nyawanya Ibu Erdian dan sebagainya. Walaupun mungkin nggak seluruh nyawa, tapi itu bagian dari nyawa. Karena kalau di dalam kondisi yang paling ekstrim seperti jaga di sahabat ini, ketika dia memberikan rotinya, dia memberikan nyawanya itu. Jadi sebetulnya ketika kau memberikan sesuatu sedikit saja, seperti tadi anak yang bantu mamanya nyapu, itu sebetulnya memberikan nyawanya. Walaupun mungkin belum semua, sedikit bagian dari nyawanya. Kalau nggak bernyawa saya nggak nyapu, nggak bisa loh. Jadi dia memberikan nyawanya. Memberikan 10.000, 5.000, 2.000, bahkan kasih 500 rupiah kepada orang pengemis pun, atau 1.000 rupiah, itu juga memberikan nyawa. Kalau kita benar, kalau kita pengertian kita benar, seperti itu. Kita nggak sedang bertransaksi, kita nggak sedang berbisnis, memberi untuk mendapatkan lagi, enggak. Kita memberikan nyawa. Kalau memberikan nyawa ada tak? Tak kasih nyawaku ya, aku dapat lagi, nggak ada. Ketika kita memberikan nyawa ya, cul, sak semua warisanku ya, geger-gegeran terserah mati. Iya, no? Karena itu ketika di dalam hukum tabur mutuai yang seperti yang kita pelajari hari ini, nggak ada yang namanya harus takut ya, apa namanya menuai ya? Tidak ada. Yang kita pikirkan adalah kita menuainya di dalam kekekalan. Kalaupun nanti aku mendapatkan berkat Tuhan berikan, ya berarti aku tidak lemah, berarti aku tidak jemu, berarti aku bertekun sampai Tuhan kasih lagi aku. Itu hanya ditambahkan saja. Karena apa? Kita mencari dahulu kerajaan surga dan kebenarannya, dapat nama kita tertulis dalam buku kehidupan, ditambahkan yang lain. Jadi tabur tuai tidak ngomong soal aku tak kasih mobil nanti dapat mobil 2, enggak. Apalagi ya demak-demek, lagi milikku, lagi milik tekel, lagi milikku. Jangan bukan ada informasi yang tidak tekel ini dari milikku gitu ya. Itu teologi kemakmuran. Tidak seperti itu. Tetapi untuk menjerahkan nyawanya bagi Kristus. Ayat yang terakhir Lukas 6 ayat 37. Yang habis saya bacakan Lukas 6 ayat 37. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Tabur tuai kan? Ampuni, diampuni. Tidak menghakimi, ya tidak dihakimi. Ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi. Ingat emasnya papi saya ya. Suatu takaran yang terbaik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribamu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Anda mau pakai ukuran apa? Raja kita tadi apa? Ukurannya agape, ukurannya nyawa. Ketika engkau memberi dengan ukuran agape, engkau akan mendapatkan agape. Apa itu agape? Karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga menebus dosa. Kalau kita memberikan dengan ukuran nyawa, maka kita akan mendapatkan nyawa kita di dalam alam kekekalan. Memberi, menabur dengan ukuran agape, itu perwujudan menjadi murid Yesus. Perwujudan untuk hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup dalam aku. Kalau Kristus hidup dalam aku, akan ada dua tanda, lemah lembut dan rendah. Yang kita bahas dari awal ya, jangan menilai orang lain, nilai diri sendiri. Ketika engkau menabur di dalam roh, menabur dengan ukuran agape, menabur dengan ukuran nyawa, dan nanti Tuhan berkati berlimpah-limpah. Cekkan dirimu sendiri ya, apakah masih ada lemah lembut dan rendah? Kalau nggak ada, Anda tersesat. Itu aja yang saya pesankan. Apapun yang terjadi, entah engkau dibikin Tuhan dimuliakan, benar-benar diberkati luar biasa, atau engkau biasa-biasa saja, tetap berkekurangan kelihatannya. Itu bukan hal yang penting. Yang penting ada dua tanda yang harus tetap ada dalam hidupmu.
lemah lembut dan rendah. Kalau tidak ada itu, ada salah jalan dalam menjalani tabur dan tuan. Mari kita duduk. Bapak di dalam surga, terima kasih Tuhan. Hari ini kami belajar sesuatu yang sangat berharga Tuhan. Oh Roh Kudus, Engkau yang mau biarlah Engkau sendiri yang menuntaskannya. Karena pengertian ini begitu dalam. Biar Engkau yang membukakan, menyingkapkan yang terselubung, supaya anak-anakmu ini paham benar. Menabur, menuai itu bukan ukuran duniamu. Kami sedang belajar sesuatu yang di alam berkala. Kami sedang Tuhan belajar bagaimana agape itu terjadi. Biarlah kami boleh menjalaninya bertahap demi tahap dalam pimpinan Roh Kudus. Biarlah kami boleh menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan biarlah Kau ajarkan kami selangkah demi selangkah, supaya kami menuju seperti apa yang Engkau mau, supaya kami memenuhi ukuran masing-masing pribadi yang sudah Engkau tetapkan buat masing-masing pribadi, supaya kami boleh memenuhi ukuran-ukuran itu, dan Engkau mendapatinya kami setia di dalamnya, dan Engkau berkenan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah semua yang kami pelajari hari ini boleh kami lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami akan doa syukur kami. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.